Khalifah Rasulillah Amirul Muminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bab kelima. Jasa Khulafaur Rasyidin untuk dunia. Fase C. Kelas VI. Semester pertama. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu 1. Menyebutkan nasab dan gelar Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. 2. Menjelaskan dakwah Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. 3. Menjelaskan jasa-jasa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. 4. Membuat paparan tentang jasa-jasa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. 5. Bersikap dan berkarakter dari keteladanan Khulafaur Rasyidin. Berdoalah, wahai Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Qs. Al-Muminun 29. Cara Allah memelihara Al-Quran. Allah memelihara Al-Quran melalui beberapa cara, antara lain, banyak orang yang menghafalnya dan mudah dihafal. Umar mendapat ilham agar mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar supaya mengumpulkan Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan mendapat ide untuk menyatukan qiraat, bacaan, umat Islam yang berbeda-beda dialek, sehingga Al-Quran dapat terjaga dengan baik. Terbetiklah di pikiran Umar untuk membunuh Nabi Muhammad agar membersihkan Quraisy dari pengaruh Islam. Pergilah Umar menuju rumah Arkam, tempat Nabi Muhammad berkumpul bersama para sahabatnya. Di perjalanan, Nuaim melihat kemarahan Umar. Mau kemana, kau Umar? Tanya Nuaim. Aku akan menemui Muhammad. Aku akan membunuhnya. Jawab Umar. Kau pulang saja, urus keluargamu. Kata Nuaim. Keluargaku yang mana? Tanya Umar. Saudari kandungmu dan sepupumu. Mereka telah masuk Islam. Jelas Nuaim. Umar sangat marah. Ia pergi ke rumah adiknya, Fatimah binti Khattab. Setiba di rumah adiknya, ia mendengar suara yang dilantunkan dari dalam rumah. Umar mendobrak pintu, masuk dan memaksa minta adiknya menyerahkan lembaran yang dibaca. Apa yang aku dengar tadi? Bentak Umar kepada adiknya. Tidak ada, jawab Fatimah. Umar tambah marah dan memukul adiknya sampai terjatuh dan luka pada kepalanya. Ya, kami sudah memeluk Islam. Aku membaca sebuah lembaran, jawab Fatimah. Tunjukkan padaku. Umar semakin marah. Kau orang musyrik, engkau tidak boleh memegangnya, kecuali kau mandi dulu. Sanggah sang adik, tegas. Umar mengikuti syarat adiknya. Ia mandi, kemudian dia menerima lembaran dan membacanya. Berulang-ulang dia membacanya. Awal surah. Alangkah indahnya kalimat ini, puji Umar. Bawa aku kepada Muhammad. Pinta Umar kepada adik-adiknya. Umar menemui Rasulullah dan para sahabat yang sedang bersembunyi di sebuah rumah di Safa. Umar menyatakan keislamannya. Kaum muslimin yang ada di tempat itu bertakbir, merasa gembira dengan keislaman Umar bin Khattab. بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما
الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Satu H2. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, Nabi Muhammad, supaya engkau menjadi susah. 3. Kami tidak menurunkannya, kecuali sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. 4. Al-Quran diturunkan dari Allah yang telah menciptakan bumi dan langit yang tinggi. 5. Dialah Allah yang Maha Pengasih dan bersemayam di atas arasy. 6. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. 7. Jika engkau mengeraskan ucapanmu, sesungguhnya Dia mengetahui ucapan yang rahasia dan yang lebih tersembunyi darinya. 8. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Miliknya lah nama-nama yang terbaik. 9. Apakah telah sampai kepadamu, Nabi Muhammad, kisah Musa? 10. Ingatlah, ketika dia, Musa, melihat api, lalu berkata kepada keluarganya, tinggallah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu atau mendapat petunjuk di tempat api itu. 11. Ketika mendatanginya, tempat api, dia, Musa, dipanggil, wahai Musa. 12. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Lepaskanlah kedua terompahmu karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu Tua. 13. Aku telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. 14. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka, sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Khalifatu Rasulillah Amirul Muminin Abi Hafs. Umar lahir 13 tahun setelah tahun gajah. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Hantamah. Umar bin Khattab tumbuh dalam keberanian, keperwiraan, kecerdasan, dan karakter jahiliyah. Sebelum masuk Islam, Umar mewarisi ayahnya sebagai tokoh dan pembesar Quraisy. Kaum Quraisy selalu menjadikan Umar sebagai duta dan perwakilan dalam penyelesaian konflik dan peperangan. Ia salah satu pembenci, penentang Islam, bahkan pernah merencanakan untuk membunuh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab menyatakan keislaman pada tahun ke-6 kenabian. Ia merupakan orang ke-40 yang masuk Islam sejak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasulullah. Keislaman Umar bin Khattab dimohonkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam doanya. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang yang lebih engkau cintai dari kedua laki-laki ini, Abu Jahal atau Umar bin Al-Khattab. Sang perawi mengatakan, ternyata yang lebih dicintai oleh Allah adalah Umar. Hr. Al-Tirmizi, No. 3681. Ahmad, 295. Al-Haiz Abu Tahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Kaum muslimin menyambut gembira Islamnya Umar bin Khattab. Mereka menggelarinya Al-Faruq. Aisyah R.A. mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan Umar dengan Al-Faruq. Al-Faruq artinya yang dapat membedakan yang hak dan batil atau membedakan yang benar dan salah.
2. Dakwah Sayyidina Umar bin Khattab. A. Umar bin Khattab mengumumkan keislamannya kepada kaum Quraisy, kemudian meminta dan menjamin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan. Sejak saat itu kaum muslimin bisa melakukan salat di depan Baitullah, walaupun Umar harus rela mengorbankan dirinya dikeroyok oleh orang-orang Quraisy yang berbalik memusuhi dan membencinya. Umar mengembalikan jaminan keselamatan atas dirinya kepada tokoh Quraisy. Ia lebih tidak tega kaum muslimin disiksa sementara dia tidak. B. Umar bin Khattab setia menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Kesetiaannya diumpamakan tubuh dengan kepala, bayangan dengan pemiliknya, dan siang dengan malam. C. Sayyidina Umar bin Khattab tidak sungkan menyampaikan pendapat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah akan menyalati jenazah Abdullah bin Ubay, tokoh kaum munafik, Sayyidina Umar menyampaikan keberatan sambil memegang baju Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah Anda akan menyalatinya, sedang Allah melarang menyalatinya? Selesai salat jenazah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu dari Allah yang isinya larangan menyalati jenazah orang munafik. D. Sayyidina Umar bin Khattab orang pertama yang memerintahkan untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan salat malam bersama dengan satu imam. E. Sayyidina Umar bin Khattab memberi kebebasan berpendapat baik kepada laki-laki maupun perempuan. Suatu waktu, Khalifah Umar bin Khattab sedang khutbah di masjid tentang masalah mahar. Seorang perempuan menyampaikan pendapatnya. Sayyidina Umar tidak melarangnya, bahkan diketahui pendapat yang benar adalah pendapat perempuan tersebut. Perempuan itu benar dan Umar yang salah. Kata Umar, masih banyak hal tentang dakwah Sayyidina Umar bin Khattab. Kalian bisa menggalinya dengan lebih banyak membaca tentang kisah atau sejarah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiga. Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah. Sebelum wafat, Khalifah Abu Bakar berwasiat kepada para sahabat dan kaum muslimin bahwa penggantinya sebagai khalifah adalah Umar bin Khattab. Sayyidina Abu Bakar merasa khawatir peristiwa Sakifah akan terulang karena persatuan kaum muslimin belum kokoh. Setelah menjadi khalifah, Sayyidina Umar bin Khattab digelari Amirul Mukminin. Ia merupakan khalifah yang jenius. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab banyak menciptakan hal-hal baru dalam memimpin umat dan mengelola negara. Inilah hal-hal baru yang pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. A. Menciptakan peraturan keuangan negara dan meletakkan dasar-dasar ilmu keuangan tersebut. Ia mewajibkan mendaftarkan seluruh kekayaan pejabat yang akan dilantik, untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan tindakan korupsi. B. Kepedulian Sayyidina Umar bin Khattab kepada keamanan negara antara lain mendirikan lembaga kepolisian, korps militer untuk pertahanan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. Mereka digaji sesuai dengan tugasnya. C. Membangun lembaga peradilan, mengangkat para kadi, hakim-hakim, dan meletakkan dasar ilmu kehakiman untuk mengadili perkara-perkara dan membangun kantor-kantor dan dewan. D. Melakukan pembangunan di beberapa kota seperti, kota Fustat di Mesir oleh Amr bin A, kota Kufah oleh Sa'id bin Abi Waqqas, kota Basrah di Irak oleh Atbah bin Hazwan. E. Kepedulian Sayyidina Umar bin Khattab kepada pengelolaan masjid dengan memberi gaji para imam, salat, dan muazin, tukang azan, pengadaan lampu penerangan di masjid-masjid, pengorganisasian khutbah-khutbah, pendirian Baitul Mal dan lain-lain. F. Menciptakan penanggalan kalender Hijriah, dimulai dari hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Kalender tersebut dimulai dari bulan Muharram. G. Sayyidina Umar bin Khattab orang pertama yang mencatat dan menulis sejarah dalam bentuk buku. H. Mengasihi dan menyayangi fakir miskin,
mendatangi pasar-pasar agar harga barang dapat terkendali. I. Mengadakan operasi masyarakat miskin yang butuh bantuan, khususnya pangan dari rumah ke rumah. Umar memanggul karung sendiri dan menolak dibantu oleh pegawainya. Sayyidina Umar menjadi khalifah selama 10 tahun, Persia dan Romawi menjadi bagian dari wilayah Islam. Sayyidina Umar bin Khattab wafat hari Rabu, 25 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Ia mati syahid ditikam saat menjadi imam salat subuh oleh Abu Lulu'ah Fairuz, seorang majusi dari Romawi. Aktivitas kelompok. Kelas dibagi dua kelompok besar, yakni kelompok Abu Bakar dan kelompok Umar bin Khattab. Kemudian tiap kelompok dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, anggotanya 3-4 orang. 1. Kelompok Abu Bakar membuat paparan jasa-jasa Abu Bakar untuk dunia Islam. 2. Kelompok Umar bin Khattab membuat paparan jasa-jasa Umar untuk dunia modern. Paparan dibuat menggunakan it atau gambar yang ditempel pada karton.